Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semuanya sehat? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Ingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Anak-anakku semua, pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk membaca doa, giliran yang memimpin doa kali ini Mbak Salma, silakan pimpin doa dulu. Ya Bu Guru, siap. Teman-teman, yuk kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku, setelah berdoa kita pembiasaan menghafal surat-surat pendek. Kali ini kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Silakan bersama-sama ya, bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah. Sebagai rasa nasionalisme kita kepada negara kita Indonesia, sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kali ini kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Terima kasih, pinter semuanya. Pada kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan cek kehadiran ya. Untuk pagi hari ini sudah absen semuanya. Coba lihat. Oh, ada Mbak Salma, Mbak Purwahyuni, dan Mas Widyastomo, semuanya sudah hadir. Alhamdulillah semuanya sehat, bisa mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tema 1 pembelajaran 2, yaitu tema 1 Nabi Muhammad panutanku, dan subtema 2 yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad. Mungkin kalian masih ingat ke pembelajaran kemarin? Apa artinya sikap percaya diri? Coba ada yang tahu? Pede, Bu. Apa ya? Coba Mas Widi apa? Sikap percaya diri adalah sikap percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Pinter, kasih jempol ya buat Mas Widi, rajin belajar di rumah, jadi ingat terus ya. Beri tepuk tangan buat Mas Widi ya. Jadi sikap percaya diri artinya adalah yakin dan mantap pada seseorang dalam berbuat sesuatu ya. Itu artinya percaya diri ya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar sikap mandiri Nabi Muhammad ya. Nah, kalian ada yang tahu apa artinya mandiri? Coba Bu Guru tanya, siapa yang tahu? Mandiri. Mungkin Mbak Purwahyuni atau Mbak Salma ingat apa? Aku sudah tahu. Mandi sendiri, Bu Guru. Oh, mandi sendiri. Itu juga mandiri ya. Nggak dimandiin sama ibunya, boleh. Ya. Semua yang sendiri-sendiri
lah Bu Guru. Iya, dia pinter ya. Yang sendiri itu namanya mandiri. Nah, saat ini kita akan belajar sikap mandiri. Nah, mandiri itu adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain atau mengerjakan sesuatu sesuai kemampuan yang dimiliki ya. Jadi diulangi ya, mandiri itu adalah sikap tidak bergantung dengan orang lain ya. Atau mandiri juga sering disebut dengan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Nah, sikap mandiri yang ada pada diri Rasulullah, Bu Guru akan ceritakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Pada saat beliau baru masih dalam kandungan ibunya sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Terus pada saat usia 6 tahun beliau sudah ditinggal mati oleh ibunya. Yang akhirnya beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, beliau ditinggal mati oleh kakeknya dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, pada saat ikut pamannya, Nabi Muhammad menjadi pribadi yang mandiri. Jadi sudah diperlihatkan semenjak kecil sikap mandiri Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad tidak pernah menjadi anak yang manja. Di beliau itu menjadi anak yang mandiri. Terus yang kedua, pada saat beliau ikut pamannya, karena pamannya adalah mempunyai ekonomi yang pas-pasan sehingga Nabi Muhammad ikut membantu pekerjaan pamannya. Di antaranya adalah membantu pamannya menggembala ternak ya. Cara istilah kamu ya istilahnya apa ya? Angon ya. Angon tahu enggak? Iya, angon. Cara bahasa Indonesianya menggembala ternak atau terus pada saat remaja Nabi Muhammad juga ikut membantu pamannya berdagang ya sampai ke negeri Syam. Nah, itu salah satu diantaranya contoh sikap mandiri Nabi Muhammad pada masa anak-anak maupun pada masa remaja. Nah, sikap mandiri itu bisa kamu contoh baik di rumah maupun di sekolah. Misalnya kalau kamu di rumah, sikap mandiri kamu bisa terapkan ya. Saat bangun tidur kamu merapihkan tempat tidur sendiri, jangan menunggu dirapikan oleh ibu. Kasihan ibumu semua urusan rumah dilakukan sendiri. Coba Mbak Salma kalau bangun tidur langsung dirapikan apa terus pergi? Langsung pergi, Bu Guru. Langsung pergi. Berarti enggak itu ya membantu ibu ya, namanya enggak mandiri ya. Besok kalau bangun tidur ya mencontoh sikap mandiri itu sehabis bangun tidur tempat tidur dirapikan, spraynya ditata yang bagus, bantalnya ditata biar kelihatan rapi, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Terus berikutnya misalnya saat mengerjakan PR, kamu kerjakan sendiri. Bila ada kesulitan baru bertanya. Jangan PR-nya suruh ibu yang mengerjakan. Kamu enak-enak nonton TV. Itu tidak boleh. Yang berikutnya terus, yaitu mencuci piring. Itu kamu lihat ada gambar anak mencuci piring. Ya, mencuci piring itu membantu ibu mencuci piring. Terus berikutnya, saat mau sekolah mempersiapkan peralatan sekolah sendiri. Kamu memakai sepatu sendiri. Itu contoh sikap mandiri di rumah. Ingat-ingat ya tadi merapikan tempat tidur sendiri, membantu ibu mencuci piring, terus mempersiapkan
alat sekolah sendiri dan mengerjakan PR sendiri. Nah, untuk berikutnya contoh sikap mandiri di sekolah. Di antaranya adalah mengerjakan ulangan sendiri. Terus yang kedua misalnya mengerjakan tugas dari guru. Kalau ulangan itu jangan mencontoh pekerjaan temannya, tapi kamu kerjakan ya sendiri. Nah, Rasulullah juga berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Zubair bin Awam. Dalam hadisnya beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya, lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian menjualnya, lalu Allah mencukupkan dengan kayu itu, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Yaitu jadi sikap mandiri itu dicontohkan oleh Rasulullah sejak kecil sampai beliau menjadi nabi ya, menyuruh kaum muhajirin, yaitu orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah ya, karena di sana mereka hidup baru sehingga belum memiliki mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga sampai diutus oleh Rasulullah untuk menjual kayu bakar. Nah, dari sifat mandiri itu ada beberapa manfaat sikap mandiri. Di antaranya yang pertama adalah memupuk tanggung jawab. Yang kedua, memecahkan masalah. Anak yang mandiri itu bisa memecahkan masalah tanpa membebani orang lain. Yang ketiga, berpikir kreatif dan banyak ide. Jadi mempunyai banyak ide, tidak ATT, apa itu asal tiru-tiru ya. Terus yang keempat, percaya diri yang kuat. Yang kelima, bisa meningkatkan keterampilan, dan yang keenam, mampu mengambil keputusan jika menghadapi sebuah masalah. Yang ketujuh, berpikir kritis. Nah, setelah kalian melihat tayangan tadi, kamu kerjakan tugas kelompok ya yang telah Ibu berikan ya. Nanti dikerjakan kelompok, beri waktu 10 menit ya. Kelompok 1 Mbak Nur Azizah sama Mbak Purwahyuni. Silakan. Nah, tugasnya adalah menyebutkan contoh sikap mandiri Nabi Muhammad. Kamu sebutkan ya. Berangkat ngaji sama sekolah sendiri, Bu. Iya, ya lewat kelompok. Silakan Mbak Purwahyuni sama Mbak Nur Azizah maju ke depan. Ya, mempresentasikan tadi apa? Mengaji dan sekolah berangkat sendiri, Bu. Ya, pinter. Terus berikutnya yang lainnya apa? Mbak Nur Azizah, apa kalau sikap mandiri di rumah Nabi Muhammad kamu contohkan dari Nabi Muhammad apa? Tadi di rumah itu kalau habis tidur merapikan kamar, Bu. Iya, pinter ya. Nanti diterapkan ya, jangan cuma dijawab dok. Kalau di rumah habis bangun tidur harus dirapikan. Berikutnya untuk kelompok 2, coba Mas Syahrir. Nah, saya. Ya, silahkan. Contoh sikap mandiri apa? Mandi sendiri. Oh, mandi sendiri, boleh mandi sendiri, tidak dimandikan. Terus berikutnya? Ya, tidak dimandikan. Berikutnya apa ya? Mas Widi sudah keluar ya? Mas Widi.
Apa Mbak Salma? Lagi ke toilet, Bu. Lagi ke Lagi ke toilet toilet. ya. Mbak Salmahnya kemana ini? Ya, diingat-ingat tadi ya. Jadi sifat mandiri yang kita teladani di rumah, contohnya diantaranya adalah. Saya di sini, Bu Guru. Oh ya. Nah, setelah Ngumpet ya, Mbak Salma, Ya. ngumpet di bawah meja itu, Bu Guru. ngumpet ya, nggak memperhatikan sama Bu Guru, nanti kalau tidak memperhatikan penjelasan Bu Guru, kamu tidak paham, bila ada tugas dari Bu Guru tidak bisa mengerjakan. Nah, dari penjelasan Bu Guru, ya mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Yang mau bertanya atau belum paham, silahkan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru akan memberi tugas penilaian formatif yang sudah Bu Guru share di grup, ya, yaitu tugas mengerjakan lembar kerja peserta didik ya LKPD ya, yang sudah Bu Guru share di grup. Silakan kamu kerjakan ya. Baik. Kalau Oke, Bu belum Guru. dibuka, silakan nanti minta tolong sama ibu atau bapak ya, dibuka ya. Nanti kamu kerjakan. Ya. Nah, Bu Guru ulangi kembali. Jadi sikap mandiri itu adalah sikap yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Contoh sikap mandiri di rumah tadi apa? Merapikan tempat tidur sendiri, terus membantu ibu mencuci piring, terus apa lagi? Ya, mempersiapkan alat sekolah sendiri. Kalau di sekolah contohnya apa tadi? Ya Mbak Salma itu ngalamun kenapa? Coba. Tidak nyontek. Iya pinter Mas Sahrir, pinter tidak nyontek saat ulangan, pinter ya. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini, ya, untuk pertemuan pagi hari ini saya cukupkan sekian dulu, dan sebelum pembelajaran diakhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Tadi yang sudah memimpin doa Mbak Salma, sekarang untuk pulangnya dipimpin doanya sama Mbak Purwahyuni. Silahkan Mbak Purwahyuni memimpin doa pulang. Bacaan surat Al-Asr aja ya. Ya. Silahkan. Bu Guru. Berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Nah, demikian tadi pembelajaran untuk pagi hari ini. Kurang dan lebihnya dari guru mohon maaf. Sekarang kamu boleh pulang ya. Boleh melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.